Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Saputra dari kelas D3B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema t-shirt dalam mata kuliah kewirausahaan. Oke, langsung saja yang pertama yaitu analisa situasi. Nah, dalam analisa situasi ini ada 3 subbab. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua ada analisis industri, yang ketiga ada solusi yang ditawarkan. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu yaitu identifikasi masalah. Dalam industri t-shirt sendiri menghadapi persaingan ketat baik dari brand lokal maupun internasional yang memerlukan desain unik, kualitas tinggi, dan harga yang kompetitif untuk menarik perhatian konsumen. Dan kemudian tantangan pemasaran juga meningkat akibat perubahan algoritma media sosial dan tingginya biaya promosi, sementara konsumen semakin selektif terhadap kualitas bahan dan desain. Jadi dalam identifikasi masalah ini banyak masalah yang dihadapi dalam industri t-shirt. Yang pertama yaitu dari persaingan ketat dari brand-brand lokal dan maupun internasional yang banyak, terutama di Indonesia banyak banget brand-brand lokal yang sudah ramai diminati oleh kalangan muda. Kemudian dalam hal promosi, dalam hal pemasaran itu juga menjadikan masalah dalam industri t-shirt sendiri karena algoritma media sosial yang sangat sering berubah gitu. Kemudian yang kedua yaitu analisis industri. Dalam analisis industri sendiri yaitu industri kaos grafis di Indonesia tumbuh pesat didorong oleh generasi muda kalangan umur 15-35 tahun yang menghargai produk dengan nilai estetika, kenyamanan, dan ekspresi personal. Media sosial dan e-commerce menjadi katalis utama pertumbuhan meskipun persaingan lokal semakin ketat. Kualitas dan desain kreatif menjadi kunci keberhasilan di pasar. Jadi untuk industri sendiri, kaos di kalangan umur 15-35 tahun itu masih tergolong ramai atau bertumbuh pesat di Indonesia karena generasi muda lebih menghargai produk dengan nilai ya kayak keunikan, estetik, kemudian yang modern gitu. Jadi masih banyak lah peminatnya di kalangan umur 15-25 tahun. Dan yang ketiga itu solusi yang ditawarkan dalam riset kami sendiri. Dolas itu menghadirkan desain yang unik, humoris, dan aspiratif yang mencerminkan pribadi konsumen muda dengan pengemasan personal seperti kartu ucapan atau stiker edisi terbatas. Brand menciptakan pengalaman emosional yang meningkatkan loyalitas, fokus pada kualitas, dan identitas kuat memungkinkan Dolas bersaing secara unik di pasar yang aktif. Jadi t-shirt kami sendiri itu menghadirkan desain unik. Desain unik itu maksudnya seperti misal ya dalam beberapa bulan ini ada lagu atau musik yang rame, misal seperti About You yang kemarin lagi viral. Nah, itu kita bisa buat kaosnya. Soalnya dalam algoritma TikTok mungkin seperti kayak tren musik. Nah, itu bisa jadi kita buatin kaosnya supaya rame gitu, pasti rame lah soalnya lagi tren pada saat itu. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kartu ucapan atau stiker edit batas, yaitu pada box pembelian itu nanti akan ada kartu ucapan seperti terima kasih karena sudah membeli jelas t-shirt. Kemudian ada stiker itu tidak bisa dibeli karena itu eksklusif hanya bagi orang yang membeli kaos kita nantinya gitu. Oke, next. Yaitu yang kedua yaitu identifikasi kompetitor. Untuk brand lokal sendiri itu oh ya, untuk
identifikasi komputer itu ada dua, yaitu lokal dan internasional. Yang pertama untuk lokal sendiri itu ada Erigo, itu brand lokal terkenal dengan policy trade fair. Itu Erigo itu banyak sih sebenarnya. Erigo nggak cuma kaos, tapi Erigo itu mencakup semuanya, seperti ada tas, sepatu juga, dan yaitu Tansinomnia, yaitu fokus pada gaya kasual dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya ada This is April, menyasar pada pasar anak muda dengan harga kompetitif. Ini dua brand tersebut tuh kurang viral ya. Yang aku tahu sebenarnya cuma Erigo doang. Itu sih. Kemudian untuk pasar internasional itu ada H&M, yaitu retail fashion dengan harga terjangkau, Zara, kemudian ada Uniqlo. Oke, next selanjutnya. Yang selanjutnya ada market size. Jadi untuk market size sendiri ada dua pembahasan, yaitu estimasi pasar di Indonesia dan potensi market lokal. Yang pertama yaitu estimasi pasar di Indonesia. Pasar industri pakaian kasual di Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 8-10% per tahun. Itu pada tahun 2024. Sedangkan untuk Kota Malang sendiri sebagai bagian dari Jawa Timur menyumbang sekitar 10-15% dari total penjualan pakaian kasual di provinsi ini. Jadi kita nanti ingin mendirikan pabrik ya mungkin di Malang. Jadi kita mungkin bisa meningkatkan penjualan pakaian di Malang sendiri, karena ya di Malang sendiri sudah menyumbang sekitar 10-15%. Kemudian yaitu kedua ada potensi market lokal. Dengan asumsi setidaknya 20% populasi Malang adalah konsumen aktif pakaian kasual, maka market size potensial adalah sekitar 180.000 konsumen dengan rata-rata pengeluaran 150-300 per bulan. Jadi untuk pakaian kita sendiri untuk diserta nanti mungkin tidak jauh dari rata-rata pengeluaran konsumen tersebut, yang mungkin harganya nanti sekitar 50-200-an 200-an ribu lah gitu. Next. Itu keunikan dari Douglas T-shirt. Keunikan yang pertama ada desain unik dan autentik, yaitu seperti konsep eksklusif dan menawarkan desain yang berakar pada budaya lokal, dan limited edition, edisi terbatas untuk menarik kesan eksklusivitas. Kalau kolaborasi dengan seniman, yaitu berkolaborasi dengan kreator lokal atau menciptakan desain yang berbeda. Nah ini sudah direalisasikan sama brand lokal yang bernama Ruka, seperti kolaborasi dengan seniman lokal yang kemarin sempat viral di TikTok, yaitu berkolaborasi dengan seniman disabilitas, dan alhamdulillahnya karya tersebut ramai, banyak diminati oleh kalangan anak muda tentunya. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman berbelanja yang memiliki kemasan premium, menggunakan kemasan yang menarik yang bisa digunakan kembali, misalnya ada tote bag atau apa itu, yaitu kemudian ada market offline maupun online. Ya, jadi memiliki toko fisik yang memberikan pengalaman unik seperti studio foto mini untuk membeli. Kemudian yang ketiga ada kualitas dan nyaman. Material premium yang menggunakan bahan kaos yang nyaman seperti serpihan katun combat dengan kualitas standar internasional. Jadi yang dimaksud standar internasional nanti kita akan riset dulu sebenarnya. Tapi untuk kualitas yang sekarang lagi bagus itu yaitu kualitas katun combat. Nah, kita nanti masih rencana untuk membuat kaos dengan katun combat. Tapi nanti kita akan riset dulu, kemudian kita akan uji coba apakah dengan bahan tersebut bisa memberikan kualitas kaos yang premium. Dan untuk durabilitas tinggi, yaitu memastikan sablon atau bordir tahan lama meski sering dicuci, dan eco-friendly, memberikan keunggulan pada bahan yang ramah lingkungan atau biaya produksi yang berkelanjutan. Jadi untuk eco-friendly sendiri nanti mungkin akan terrealisasikan kepada box atau ya wadah untuk kaosnya itu sendiri. Jadi menggunakan bahan yang ramah lingkungan gitu. Itu harga kompetitif. Kemudian yang keempat adalah harga kompetitif dengan nilai tambah. Untuk Douglas T-shirt dapat memberikan value for money dengan penawaran seperti garansi penggantian jika terdapat cacat, diskon atau promo eksklusif untuk pelanggan yang tetap. Oke, next.
Market size Dollars Teaser. Yang pertama yang ada di Jakarta itu market size-nya terbesar dengan estimasi Rp 1,2 triliun per tahun. Jakarta adalah pusat mode nasional dengan daya beli tinggi dan konsumen yang terus mencari brand baru. Potensi pertumbuhan 88% per tahun. Jadi yang kedua ada Kota Bandung, ya, kota kreatif dengan pasar sekitar 800 miliar per tahun. Bandung memiliki komunitas fashion yang dinamis dan minat tinggi pada produk lokal. Kemudian untuk potensi pertumbuhannya sekitar 7% per tahun. Dan yang ketiga ada Kota Surabaya sebagai kota bisnis dan pendidikan di Jawa Timur. Market size-nya sekitar 950 miliar per tahun. Konsumen cenderung loyal terhadap produk berkualitas dengan harga kompetitif. Dan untuk potensi pertumbuhan sekitar 8,5% per tahun. Oke, next. Nah, ini untuk pertumbuhan grafik. Kira-kira misal kita mendirikan atau menjual kaos kita di beberapa kota tersebut seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan seperti yang pertama di kota Bandung ya, ini dari 2024 naik. Kemudian untuk kota Surabaya juga naik, untuk kota Jakarta juga naik pesat. Next. Nah, ini untuk desain nantinya yang akan kita posting di Instagram yang nanti akan terrealisasikan insya Allah tahun depan ya, tahun 2025. Nah, doakan semoga bisnis ini lancar dan bisa populer lah di kalangan muda. Oke. Dan yang selanjutnya itu analisa pasar. Jadi untuk target pasar itu sendiri kita secara demografi remaja hingga dewasa sekitar umur 15 sampai 35 tahun, pria dan wanita. Jadi untuk kaos kita sendiri nanti unisex ya, jadi bisa digunakan sama cowok cewek. Dan untuk lokasinya seperti kota besar ya pastinya ada Jakarta, Bandung, Surabaya, soalnya kota tersebut adalah kota dengan populasi fashion tertinggi. Dan untuk gaya hidupnya yang aktif di media sosial yang dan mengikuti tren fashion, itulah intinya. Dan untuk tren pasar sendiri e-commerce karena ya mudah buat kita belanja di e-commerce tersebut. Nah, itu kemudian produk lokal, minat pada brand lokal dengan desain khas. Jadi kemudian ada personalisasi, preferensi pada desain unik dan custom. Kemudian selanjutnya ada pesaing. Untuk pesaing langsung ya pastinya brand lokal di Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia. Yang tidak langsung itu brand besar dengan reputasi mapan. Dalam yang dimaksud reputasi mapan itu sendiri itu brand yang udah ada toko offline yang gede gitu loh. Jadi ya pastinya kita susah kalau kita mengejar jadi yang brand-brand yang udah punya toko sendiri atau punya toko offline itu sendiri. Dan untuk potensi pertumbuhan dengan media sosial yang terus berkembang dan meningkatnya minat pada pesan lokal, terus memiliki peluang besar strategi produk bervariasi dan kolaborasi influencer akan memperluas jangkauan pasar. Jadi untuk pemasarannya nanti di media sosial ya mungkin karena media sosial itu sangat mudah sekali berkembang pesat atau meningkat pada penggemarnya gitu. Kemudian untuk aspek pemasaran fokus pada Instagram dan TikTok untuk promosi kreatif. Jadi nanti kita akan fokus pada dua media sosial tersebut yaitu Instagram dan TikTok karena dua sosial media tersebut itu sangat populer di kalangan muda ya. Pastinya siapa sih yang punya Instagram, siapa sih yang punya TikTok, pastinya mereka tuh punya semua gitu. Dan kampanye pre-order edisi terbatas untuk menyatakan eksklusivitas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nantinya t-shirt Dollars itu sendiri itu memiliki pre-order. Jadi baju kita nanti nggak bisa langsung dibeli gitu. Jadi orang tuh harus pre-order dulu, baru kita bisa menjualnya gitu. Jadi nggak langsung jual. Jadi kita bisa meminimalisir kerugian gitu. Kalau misal
kurang minatnya pada kaos kita gitu. Dan untuk pop-up store di acara kreatif dan booth interaktif seperti ada tema 12. Itu nanti mungkin kalau kita udah ramai banyak pembeli, nanti pasti kita bisa uh, memberikan pop-up store atau store offline di acara besar itu. Dan diskon peluncuran dan program gratis untuk meningkatkan potensi. Itu mungkin diskon peluncuran akan terrealisasikan seperti launching pertama, kos pertama itu mungkin ada promo sama program loyalitas untuk mungkin ya seperti tadi kayak misal kalau kita ada memiliki cacat mungkin kita bisa memberikan yang baru gitu. Dan branding yang kuat dengan desain visual mencolok bertema penajil dan budaya pop. Nah, untuk branding yang kuat nanti mungkin kita akan membuat video atau membuat tren yang menampilkan kaos kita supaya lebih cocok untuk kalangan muda ini kayak ya mungkin sinematik atau apa gitu seperti itu loh nanti. Kemudian strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran sendiri pada yang pertama itu email marketing. Jadi pre-order announcement. Jadi kirim email seperti pada judul dengan judul yang menarik seperti pre-order dibatas hanya untuk jari. Kemudian newsletter bulan memberikan update desain tertentu, event komunitas atau kolaborasi yang sedang berlangsung. Jadi email marketing ini mungkin nantinya bisa terrealisasikan jika seseorang udah membeli kaos kita. Jadi nanti kita bisa memberikan kayak announcement atau pesan langsung ke pembeli gitu. Dan video marketing, nah seperti yang saya jelaskan tadi dalam aspek pemasaran, itu kita memberikan video seperti storytelling mungkin, kemudian video pendek tentang pembuatan kaos tersebut, memberikan kaos kita seperti menarik gitu. Kemudian customer testimonial videos, direkam pelanggan dan influencer pakar yang menggunakan produk Anda. Jadi seperti kayak jadi kita setelah kaos kita terjual mungkin kita bisa memberikan testimoni kepada mereka kayak suruh bikin video, nah nanti kita bisa memberikan voucher setelah mereka tuh bikin video gitu. Jadi pelanggan X itu senang, kita pun juga mendapat feedback yang baik itu ya, saling timbal balik. Dan mitra komunitas lokal seperti event lokal adakan pop-up store ya, mungkin seperti ini kalau kita udah banyak pembeli mungkin kita bisa mengadakan store offline di pasar-pasar festival gitu. Dan mitra industri itu kerjasama dengan kafe atau coworking space, tawarkan koleksi eksklusif 12 t-shirt yang dijual di lokasi tersebut. Kolaborasi dengan brand yaitu bergabung dengan brand fashion lain untuk menciptakan koleksi capsule collection. Jadi ini mungkin kita bisa berkolaborasi dengan kayak bisa berkolaborasi dengan film, mungkin berkolaborasi dengan berkolaborasi dengan sepatu atau berkolaborasi dengan ini ya sesuatu yang viral. Nah, itu kita bisa berkolaborasi mungkin dengan menempelkan foto atau apa di kaos kita nanti itu membuatkan kaosnya itu. Oke, ternyata udah selesai. Terima kasih. Sebelumnya apabila saya ada salah kata mau dimaafkan. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.